Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib khusus untuk jenjang kelas 10 SMA sederajat. Nah, pada bab pertama kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di video kali ini kita akan bahas dulu sebelum memasuki persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan tahu dulu nih cara membaca definisi nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlak itu seperti ini. Syaratnya ada dua, X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 0. Nah, untuk sebelumnya, jadi nilai mutlak itu disimbolkan garis tegak lurus sejajar dan seperti ini ya. Ini namanya nilai mutlak. Jadi ketika ini dibaca karena ada simbol variabel X diapit oleh nilai mutlaknya, maka ini dibaca nilai mutlak X. Nah, jadi nilai mutlak X ya. Ketika ini variabel X diganti menjadi Y, berarti nilai mutlak Y. Ketika ini diganti menjadi angka, misalkan 4, jadi ini adalah dibaca nilai mutlak 4. Seperti itu ya cara bacanya. Nah, kita lanjut ke syarat. Cara membaca syaratnya ini untuk lebih memahami dan mudah diingat. Jadi untuk syarat pertama, ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, kita baca ini karena lebih besar 0, lebih besar artinya lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3 berarti dia positif. Jadi X-nya itu positif atau 0 karena dia sama dengan 0. Untuk syarat ketiga, X-nya kecil dari 0, artinya ketika kecil dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, berarti X-nya itu negatif ya. Ingat, syarat pertama X-nya positif dan X-nya negatif. Kenapa? Karena ini lebih mudah memahami X positif dibanding X besar sama dengan 0. Dan X negatif lebih mudah memahaminya dibanding X kecil dari 0. Maksud dari definisi ini apa sih? Kotak-kotak ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah untuk nilai X positif ini, maka kita lihat ini sama persis. Jadi ketika dia positif berarti kita tetap tulis sama dengan nilai mutlak yang ada di sini. Ketika nilai mutlak X-nya negatif seperti ini, maka kita kali, ketika dia negatif maka kita kali negatif. Kenapa? Karena supaya dia menjadi positif ya, seperti ini ya. Jadi pada intinya itu bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Nilai mutlak selalu nilainya positif. Nah, untuk memahami definisi ini, kita lanjut ke contoh soalnya. Kita bahas dulu nomor 1 ini akar 7. Maksud saya nilai mutlak 7. Jadi nilai mutlak 7 ini positif atau negatif? Positif. Jadi ketika positif berarti nilai yang di dalam ini, di dalam nilai mutlak itu sama atau tetap ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nilai mutlak minus 7. Nah, nilai mutlak minus 7 ini nilainya adalah negatif. Nah, ketika dia negatif berarti kita nilai X-nya negatif, berarti kita kalikan dengan negatif. Nah, ini kita kalikan dengan negatif. Nah, ketika sudah
dikalikan negatif, operasikan minus kali minus menjadi positif. Jadi ujung-ujungnya nilai mutlak negatif 7 itu positif 7. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini bentuknya sedikit berbeda, dia memiliki akar 3. Nah, nilai mutlak 1 dikurang akar 3. Untuk menyelesaikan soal bentuknya seperti ini, kita harus ubah dulu supaya bisa dioperasikan. Jadi kita samakan dulu untuk lebih memudahkan. Maka kita tulis akar 1 dikurang akar 3. Kenapa akar 1? Karena akar 1 ini hasilnya adalah 1 ya. Akar 1 nilainya 1. Jadi kita manipulasi saja akar 1 supaya bisa dioperasikan. Nah, setelah itu sekarang akar 1 dikurang akar 3. Nah, kecil dikurang besar berarti negatif. Nah, negatif. Jadi ketika nilai mutlaknya negatif, berarti kita harus kali dengan negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini negatif kurang 1 dikali 1 dikurang 3. Nah, kali masuk negatif berarti minus 1 plus akar 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Jadi ada dua suku. Suku pertama adalah nilai mutlak akar 4 dikurang 4. Suku yang kedua adalah nilai mutlak 6 dikurang akar 4. Nah, seperti ini. Jika soalnya seperti ini, kita lakukan sama dengan contoh yang ketiga ini. Berarti kita tulis dulu akar 4 dikurang akar 16. Kenapa akar 16 coba? Karena akar 16 itu hasilnya adalah 4. Jadi sekarang kecil akar 4 dikurang akar 16, kecil dikurang besar, berarti hasilnya adalah negatif ya. Nah, sekarang akar 36 dikurang akar 4. Akar 36 hasilnya 6 ya. Jadi ini tetap. Jadi besar dikurang kecil, berarti itu hasilnya adalah positif. Nah, dia positif nilai mutlaknya. Jadi suku pertama itu negatif nilai mutlaknya, suku kedua positif. Tapi ini dikali, untuk suku yang pertama kita kalikan negatif, untuk suku yang kedua kita tetap ya, tetap karena dia nilai mutlaknya positif. Jadi negatif akar 4 dikurang 4 ditambah 6 dikurang akar 4 ya, ini tetap. Sekarang kali masuk, berarti minus akar 4 ditambah 4 ditambah 6 dikurang akar 4. Nah, sekarang kita operasikan yang sejenis. 4 ditambah 6 10, kemudian minus akar 4 berarti ini minus 2 akar 4, jadi 10 dikurang 2 akar 4. Nah, ini cara menggunakan definisi itu ya, dua syarat tadi. Jadi pada intinya, jika kalian menemukan soal memiliki nilai mutlak, kalian harus cek terlebih dahulu apakah di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Ketika dia positif, berarti nilai X di dalam nilai mutlak sama persis dengan nilai yang di sini. Kemudian ketika X di dalam nilai mutlak itu negatif, harus dikalikan dengan negatif ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana ketika bentuknya seperti ini? Nilai mutlak X ditambah 4. Begini ya. Karena contoh soal yang dibahas tadi kan cuma nilai mutlak 7, nilai mutlak minus 7, nilai mutlak 1 dikurang 3. Ini kan tidak memiliki
variabel ya. Untuk seperti ini kita akan pelajari, kita akan belajar mendefinisikan terlebih dahulu. Untuk seperti ini kita akan gunakan nanti dalam penyelesaian soal persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Ini penting untuk dipelajari. Definisinya adalah, kita ingat dulu, definisinya adalah nilai mutlak X. Nah, syarat yang pertama adalah positif, syarat yang kedua adalah negatif. Nilai X ini bergantung pada nilai mutlak pada soal. Jadi nilai mutlak ini, nilai mutlak X ini bergantung pada soal. Ketika soalnya X tambah 4 berarti kita ganti di sini X tambah 4. Seperti itu. Nah, karena itu kita harus tahu kapan nilai mutlaknya positif dan kapan nilai mutlaknya negatif. Nah, yang tadi kan saya sudah jelaskan, kita harus tahu dulu kapan negatif, kapan positif. Nah, setelah kita tahu positif dan negatif, nah positif dan negatif ini dipisah oleh 0. Jadi dia dipisah 0. Jadi kita harus tahu dulu kapan dia 0 juga. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu kapan dia 0 dulu. Jadi seperti ini, X tambah 4 kapan dia 0. Ketika kita sudah mengetahui kapan dia 0, maka kita sudah bisa tahu kapan dia positif, kapan dia negatif. Nah, baik, langsung saja kita bahas soal yang ini, X tambah 4. Nah, untuk langkah pertama kita harus tahu dulu nih, mencari nilai X-nya dengan cara membuat 0. Maka X tambah 4 sama dengan 0. Berapa kira-kira X tambah 4 ini sama dengan 0? Nilai X ini berapa digantikan supaya nilainya 0? Berapa tambah 4 sama dengan 0? Iya, betul. Jadi ini adalah minus 4 ditambah 4. Ini kan sama dengan 0 ya. Tapi kita sudah tahu bahwa pembuat 0-nya ini adalah minus 4. Atau dengan cara lain kita bisa tulis bahwa X sama dengan minus 4. Kita luaskan saja ini. Positif 4 ketika dia ke ruas kanan berarti baru menjadi negatif 4. Ini sama bahwa minus 4 dengan minus 4 ya. Maka kita sudah tahu pembuat 0-nya adalah minus 4. Jadi untuk memudahkan kita buat garis bilangan dulu. Garis bilangan minus 4. Jadi ketika dia di bagian minus 4, dia hasilnya 0 ya. Nah, ketika dia ke kanan, misalkan negatif 3, negatif 2, berarti dia hasilnya adalah positif. Jadi positif, maka dia lebih besar dari 0. Berarti ketika dia positif, berarti nilai X-nya tetap atau persis. Nah, kita bisa tulis di sini X-nya tambah 4. X-nya tambah 4. Nah, sebelumnya ketika kita sudah mengetahui pembuat 0-nya adalah minus 4, kita tulis di sini ya. Di sini minus 4 dan minus 4. Jadi umpamanya di sini dan di syarat pertama dan kedua itu tetap ya. Tetap. Karena kita ketahui ke arah kanan itu positif, berarti dia ke arah kiri berarti dia nilainya negatif. Berarti ketika dia negatif, maka ketika nilainya X negatif, maka kita kalikan dengan
cara kenapa di sini minus 4 minus x kurang 4. Jadi setelah tahu itu hasilnya seperti itu cara mencari tahu bahwa kapan nilainya positif dan kapan nilainya negatif. Jadi kita harus tahu dulu, kita cari dulu pembuat nolnya. Ketika sudah mencapai pembuat nolnya berarti kita sudah tahu kapan dia positif ke arah kanan, kapan dia negatif. Ketika x-nya positif berarti x-nya sama persis dengan nilai mutlaknya. Ketika nilai x-nya negatif berarti nilai x-nya tetap, maksud saya nilai x-nya dikali dengan negatif. Ya seperti itu kita bisa membuat pembuatan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini 3x dikurang 12. Contoh pertama tadi kita harus mencari pembuat nolnya. Untuk kita isikan di bagian sini ya pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya adalah 3x dikurang 12. Nah, berapa ya? 3 dikali berapa? Hasilnya menjadi 0 di sini. Berarti 3 dikali 4, atau dengan cara lain 3 kali 4 kan 12 kurang 12 hasilnya 0. Berarti x-nya adalah, kita coba ya, berarti kita pindah ruaskan dulu ini minus 12 pindah ke kanan berarti positif 12 ya, berarti 3x sama dengan 12. Pindah ruas, kemudian x-nya jadi ini 3 menjadi pembagi ketika mau pindah ke sini karena dia perkalian. Tidak perkalian pindah ruas maka menjadi pembagian, maka x sama dengan 12 bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, sama tadi kan, berarti 3 x-nya diganti menjadi 4 berarti 3 kali 4 sama dengan 12. 12 kurang 12 sama dengan 0. Mau pakai cara yang mana? So, masih bisa juga. Kalian terserah. So, kalian mau pakai yang mana? Jadi bentuknya seperti ini ya, kalau pindah ruas x-nya sama dengan 4. Nah, ketika pembuat nolnya sudah didapatkan, x-nya sama dengan 4, jadi silahkan tulis di bagian ini. Nah, setelah itu kita gunakan garis bilangan dulu. Sebenarnya garis bilangan ini bisa dipakai, bisa juga tidak. Cuma garis bilangan ini untuk memudahkan kalian lebih mengerti bahwa kapan dia 0, kapan dia positif, kapan dia negatif. Jadi di bagian 4 ini dia sudah 0 nilainya. Nilainya sudah 0 di sini ya. Nilainya 0. Berarti ketika dia ke kanan, nilai yang ke kanan dia 3 2 1 0. Berarti ketika ini diuji ke nilai x-nya berarti dia bentuknya positif. Berarti ini positif. Ketika nilai x-nya positif berarti nilai x-nya positif berarti tetap nilainya 3x ditambah. Maaf ya, di sini ada kesalahan mengenai bentuk soalnya. Di sini belum berubah, berarti di sini nilai mutlak 3x dikurang 12 di sini ya, harusnya maaf ada kesalahan. Nah, ini sudah kita dapatkan karena nilai ke kanan positif berarti sama persis dengan nilai mutlak yang ada di sini. Kemudian ke arah kiri di sini berarti ke arah kiri berarti nilainya adalah negatif, berarti kita kalikan dengan negatif. Berarti kita kali minus 3x kurang 12. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan kapan dia positif, kapan dia negatif. Jadi hanya seperti itu ya contoh soal mengenai cara membaca dan cara mendefinisikan nilai mutlak. Selamat belajar.
silahkan bertanya dan silahkan mengulang-ulang video ini ketika belum dipahami